Sosok ketiga, Lintrik. Sebuah pertaruhan jiwa demi cinta yang dikhianati. Sosok ketiga, Lintrik bukan sekadar film horor tentang penampakan hantu, melainkan sebuah potret tragis tentang betapa rapuhnya ikrar cinta ketika dihadapkan pada pengkhianatan dan kekuatan gelap yang tak kasat mata. Film ini mengangkat teror dari dalam rumah sendiri, di mana tempat yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi labirin ketakutan dan pengabdian buta. Babak 1. Awal yang retak. Kisah dimulai dengan gambaran kehidupan rumah tangga Andin dan Aryo yang tampak sempurna. Baru 6 bulan menikah, mereka tinggal di sebuah rumah modern yang seharusnya dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Namun, retakan itu mulai terasa halus. Aryo yang dulu perhatian dan hangat, perlahan berubah menjadi dingin dan berjarak. Bukan hanya sekadar sibuk kerja, tetapi ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Sentuhannya tak lagi mesra, pandangannya menghindar, dan malam-malam mereka diselimuti oleh keheningan yang lebih menakutkan daripada teriakan. Andin yang awalnya mengira ini adalah fase adaptasi pernikahan, mulai menemukan bukti-bukti tak terbantahkan. Parfum asing di kemeja Aryo, pesan singkat yang disembunyikan, dan janji-janji yang selalu diingkari. Puncaknya, ia mengetahui keberadaan Naura, seorang wanita kaya dari kota yang tak hanya memikat Aryo dengan pesona duniawinya, tetapi juga dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Babak 2. Bayangan dari kegelapan. Kecurigaan Andin terbukti. Aryo berselingkuh. Namun apa yang ditemukan Andin selanjutnya jauh lebih mengerikan daripada sekadar perselingkuhan biasa. Melalui seorang ahli spiritual yang dihubungi keluarganya, Andin terungkap bahwa Naura bukanlah wanita sembarangan. Dia telah menggunakan ilmu pelet lintrik, sebuah ritual kuno yang haram dan penuh muatan mistis. Pelet ini bukan hanya memabukkan, tetapi secara paksa mengikat jiwa dan pikiran Aryo, menjadikannya boneka yang tunduk pada keinginan Naura. Aryo yang sekarang bukanlah Aryo yang dicintai Andin. Dia hanyalah cangkang yang dikuasai oleh mantra-mantra gelap. Namun lintrik bukanlah ilmu pasif. Dia hidup dan membutuhkan pengorbanan. Gangguan gaib pun mulai meneror kehidupan Andin dan keluarganya. Mereka bukan hanya berurusan dengan seorang wanita idaman lain, tetapi dengan sebuah entitas yang dipanggil oleh ritual tersebut. Penampakan. Bayangan-bayangan tinggi dan bengkok berkeliaran di sudut mata, sering terlihat di ujung koridor atau di balik jendela pada malam hari. Itu adalah sosok ketiga yang selalu mengawasi, memastikan mantra berjalan sesuai keinginan pemanggilnya. Tekanan psikologis. Andin mulai mendengar bisikan-bisikan jahat yang meragukan dirinya sendiri, menggoyahkan keyakinannya. Suara tangisan bayi atau teriakan histeris terdengar dari ruang kosong, mengacaukan pikirannya dan membuat orang lain menyangkanya gila. Ancaman fisik. Gangguan ini dengan cepat meningkat dari sekadar menakut-nakuti menjadi ancaman nyata. Andin bisa tiba-tiba terkunci di kamar mandi yang penuh dengan uap panas, atau tertimpa lemari tanpa alasan yang jelas. Nyawa dan nyawa orang-orang yang berusaha membantunya benar-benar dalam bahaya. Babak 3. Pertarungan terakhir untuk cinta. Andin kini terjebak dalam dilema yang menghanturkan hati. Di satu sisi ada cintanya yang tulus kepada Aryo, pria yang dulu dikenalinya. Ia ingin berjuang merebut kembali suaminya dari cengkraman Naura dan ilmu hitamnya. Namun, di sisi lain, setiap langkah perlawanan justru mendatangkan teror yang lebih besar. Tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk orang tuanya dan adiknya yang mulai mengalami teror yang sama. Perjuangan Andin menjadi sebuah perjalanan untuk menjawab pertanyaan mendasar. Sampai di mana batas pengorbanan seorang istri? Apakah ia harus mempertaruhkan jiwanya dan jiwa keluarganya untuk menyelamatkan seorang suami yang mungkin sudah tidak ingin diselamatkan? Atau melepaskannya adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup, meski itu berarti menyerahkan Aryo kepada kegelapan untuk selamanya? Konflik memuncak ketika Naura merasa terganggu, memutuskan untuk tidak lagi main-main. Ia mengerahkan seluruh kekuatan lintriknya untuk menghancurkan Andin sekali untuk selamanya. Memaksa Andin untuk menghadapi tidak hanya seorang wanita yang pencemburu,
tetapi juga kekuatan gaib kuno yang haus akan jiwa manusia. Nilai lebih dan pendekatan kreatif. Sosok ketiga, Lintrik, di bawah sutradara Fajar Nugros dan ditulis oleh Vidya T. Aryastia, berjanji untuk menyajikan horor yang cerdas dan menyentuh. Film ini tidak mengandalkan jump scare murahan semata, tetapi membangun ketegangan melalui atmosfer yang suram dan konflik psikologis yang dalam. Horor emosional. Film ini akan membuat penonton merasakan keputusasaan Andin, kebingungan Aryo yang terperangkap, dan keangkuhan Naura. Horor terbesar bukanlah berasal dari sosok hantu, tetapi rasa takut ditinggalkan, dikhianati, dan kehilangan kendali atas hidup sendiri. Eksplorasi tradisi lokal. Penggunaan ilmu pelet lintrik sebagai inti cerita menambah kedalaman khas horor Indonesia. Film ini berpotensi menggali lebih dalam mitos dan tradisi mistis Nusantara yang kaya, menjadikannya lebih dari sekadar setting tetapi sebagai karakter antagonis itu sendiri. Konflik keluarga yang universal. Meski dibalut unsur gaib, inti dari film ini adalah drama rumah tangga yang sangat manusiawi tentang kepercayaan yang hancur dan perjuangan mempertahankan cinta, sebuah tema yang akan resonan dengan banyak penonton. Dengan produksi dari Leo Pictures, film ini dijamin akan memiliki kualitas sinematografi dan tata suara yang mumpuni untuk mendukung narasi yang menegangkan. Sosok ketiga, Lintrik, adalah sebuah peringatan. Hati manusia adalah medan perang yang paling berbahaya, dan ketika kekuatan gelap ikut campur, konsekuensinya bisa menghancurkan lebih dari yang bisa dibayangkan. Saksikan pertarungan antara cinta, pengkhianatan, dan kegelapan di bioskop 6 November 2025.